Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Megantara Mariana dengan NPM 2035065066061 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai motif penggunaan media sosial Instagram di kalangan remaja yang ditulis oleh Witanti Pratiningsih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya akan langsung masuk ke dalam pendahuluan. Media sosial merupakan salah satu dari perkembangan internet. Jenis media sosial yang biasa digunakan antara lain Facebook, Twitter, Pet, dan salah satunya adalah Instagram. Instagram merupakan aplikasi berbagi video yang memungkinkan penggunanya mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke beberapa layanan jejaring sosial. Brand Development Lead Instagram APAC, Paul Webster, mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010, aplikasi Instagram telah memiliki 400 juta lebih pengguna aktif di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna yang banyak, yaitu 89% Instagramers yang berusia 18-34 tahun. Mengakses Instagram setidaknya seminggu sekali. Instagramer mayoritas anak muda, terdidik, dan mapan. Rata-rata mereka yang berusia 18 hingga 24 tahun sebanyak 59%, usia 45-34 tahun 30%, dan yang berusia 34-44 tahun 11%. Pengguna Instagram perempuan yang aktif sebanyak 63% dan laki-laki 37%. Poin pertama dari kerangka pemikiran yaitu media massa. Media massa adalah komunikasi melalui media yang peneliti berpendapat bahwasanya komunikasi massa merupakan proses berkomunikasi yang bersifat umum, sehingga setiap orang dapat memberikan pesan dan menerima yang diharapkan dapat mendapatkan feedback. Menurut Black and Frederick C. Whitney, ada 4 bagian dalam komunikasi massa, yakni to inform atau menginformasikan, to entertain atau memberi hiburan, to persuade atau membujuk, dan transmission of the culture yaitu transmisi budaya. Poin kedua dari kerangka pemikiran yaitu media sosial. Media sosial adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terstruktur. Mayfield mendefinisikan media sebagai pemahaman terbaik dari kelompok jenis baru media online yang mencakup karakter-karakter. Yang pertama, ada partisipasi, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada percakapan, yang keempat ada komunikasi, dan yang kelima ada konektivitas. Kerangka pemikiran bagian remaja. Menurut Desmita, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang di dalamnya terdapat atau fase perkembangan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri pola dan tingkah laku. Aristoteles pun membagi fase perkembangan manusia sejak lahir sampai usia 21 tahun ke dalam 3 masa, yaitu fase anak kecil atau masa bermain, fase anak sekolah atau masa belajar, dan fase remaja pubertas atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Dari urutan fase-fase perkembangan manusia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya sampel informasi dalam penelitian ini adalah remaja dengan usia 18-21 tahun. Berikutnya kita membahas poin CMC. CMC atau Computer Mediated Komunikasi adalah komunitas virtual yang dapat dibentuk oleh sejumlah individu melalui internet atas pilihan mereka sendiri atau sebagai tanggapan suatu rangsangan. Maksudnya adalah suatu komunitas online yang dibentuk melalui media internet, di mana komunitas tersebut dapat berdasarkan kesadaran diri dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya ada teori uses and gratification. Menurut Katz, Blemler, and Gurevich menjelaskan mengenai teori uses and gratification, terdapat 5 poin, yakni khalayak dapat aktif, artinya khalayak sebagaimana penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Yang ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keempat, kebutuhan yang dipenuhi media khalayak dari rentangan kebutuhan manusia yang luas, bagaimana kebutuhan lain terpenuhi melalui konsumsi media amat bergabung dengan perilaku khalayak. Yang kelima,
Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditanggung sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. Selanjutnya ada kerangka pendahuluan penggunaan media. Media sosial sangatlah dibutuhkan bagi seseorang yang dihadapkan pada berbagai media manapun untuk menanggung informasi. Maka banyak kebutuhan yang bisa dikemukakan, antara lain seperti yang diusulkan oleh Katz, Grunewald, and Hans adalah kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, integrasi personal atau personality interactive needs, kebutuhan integrasi sosial atau social interactive needs, dan kebutuhan berhayal atau escapist needs. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui motif penggunaan media sosial Instagram di kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik atau utuh. Hasil penelitian dari berbagai macam kebutuhan, masing-masingnya memiliki alasan bahwasannya Instagram sangat dibutuhkan. Yang pertama, dari kebutuhan kognitif. Instagram ternyata dapat menambah pengetahuan remaja mengenai dunia. Bahkan bukan saja remaja yang memiliki Instagram, tapi media dan para tokoh politik dan agama pun memiliki akun di Instagram. Yang kedua, kebutuhan afektif. Instagram memiliki banyak fungsinya. Kita sebagai remaja dapat berekspresi. Instagram bukan media sosial yang kaku. Biasanya 1 dari 3 remaja Kesimpulan yang kita ambil bahwasannya Instagram merupakan platform media sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan kognitif, afektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi sosial, dan kebutuhan akan hiburan. Media Instagram pun tidak ketinggalan informasi dan kita dapat mencari sebuah berita yang up to date. Dan kita bisa mengikuti berita-berita dan informasi yang ada dan dapat memuaskan hati dan juga meningkatkan moodivitas kita dengan cara mencari hiburan di Instagram. Dan media Instagram pun merupakan platform media yang mampu memberikan kita ruang untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemberian informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.